causada por este ataque en la madrugada. De hecho, para que ustedes tengan una idea de la fuerza que tuvo este ataque, podemos ver la reja. Esto que ustedes ven aquí son las esquinas. Malam itu, langit Venezuela tidak lagi sunyi. Di atas Caracas, kegelapan robek oleh kilatan cahaya yang jatuh dari ketinggian, cepat, senyap, dan mematikan. Serangan Amerika Serikat dimulai tanpa peringatan, menandai babak baru dalam konflik yang selama ini hanya bergetar di balik diplomasi dan ancaman. Targetnya jelas, jantung pertahanan udara Venezuela. Di tengah pangkalan militer yang dijaga ketat, sistem pertahanan udara Buk M2 buatan Rusia berdiri sebagai benteng terakhir langit nasional. Selama bertahun-tahun, sistem ini dipamerkan sebagai simbol kekuatan. Sebuah pernyataan bahwa Venezuela tidak akan mudah disentuh. Radar canggihnya diklaim mampu melihat musuh dari puluhan kilometer, rudalnya disebut sanggup menjatuhkan apapun yang berani melintas. Namun malam itu, semua klaim runtuh bersama api dan baja. Serangan datang bukan dalam bentuk gelombang besar, melainkan pukulan presisi yang mematikan. Sinyal radar mendadak kacau, layar pemantau membeku. Operator Buk M2 hanya menyaksikan indikator berubah menjadi kebisingan tanpa makna. Sistem itu dibutakan sebelum sempat melawan. Sebuah kekalahan yang bahkan terjadi sebelum pertempuran benar-benar dimulai. Beberapa detik kemudian, ledakan mengguncang tanah. Kendaraan peluncur Buk M2 terbakar, rangka besinya terpelintir seperti mainan yang dihancurkan tangan raksasa. Rudal-rudal yang seharusnya melesat ke langit ikut hancur di tempatnya, tak pernah meninggalkan rel peluncur. Api menyala tinggi, asap hitam membumbung, dan tameng udara Venezuela runtuh dalam satu malam. Bagi militer Amerika Serikat, ini adalah operasi yang terukur, hasil dari intelijen mendalam, dominasi udara, dan peperangan elektronik tingkat lanjut. Namun bagi Venezuela, kehancuran Buk M2 adalah luka strategis dan simbolik. Bukan hanya satu sistem senjata yang musnah, melainkan kepercayaan bahwa langit mereka aman. Bukan sekadar kehilangan alat perang, tetapi runtuhnya sebuah ilusi perlindungan. Lebih jauh lagi, peristiwa ini bergema hingga melampaui batas negara. Reputasi sistem pertahanan Rusia ikut terseret ke dalam abu ledakan. Dunia menyaksikan bagaimana senjata yang digadang-gadang sebagai penangkal kekuatan Barat justru lumpuh sebelum sempat beraksi. Dalam perang modern, kecepatan informasi dan penguasaan spektrum elektronik terbukti lebih mematikan daripada baja dan roket semata. Saat api mulai padam dan puing-puing mendingin, satu kenyataan tak terbantahkan tertinggal di balik asap. Langit Venezuela telah ditembus. Dan sejak malam itu, setiap deru pesawat di kejauhan bukan lagi sekadar suara, melainkan pengingat bahwa supremasi udara telah berpindah tangan. Buat Amerika, ini cuma satu tahap dari operasi besar. Target dicapai, risiko minimal, lalu lanjut ke sasaran berikutnya. Dingin, profesional, nggak ada emosi. Tapi buat Venezuela, ini tamparan keras. Bukan cuman kehilangan satu sistem senjata mahal, tapi kehilangan rasa aman. Kalau Buk M2 aja bisa dilumpuhkan secepat itu, apalagi yang bisa diandalkan? Efeknya juga nggak berhenti di Venezuela. Dunia ngelihat. Analis militer mulai ribut, nama Rusia ikut disorot. Sistem pertahanan yang selama ini dipromosikan sebagai penangkal Barat ternyata bisa dibuat buta duluan. Di era sekarang, bukan siapa yang punya misil paling besar yang menang, tapi siapa yang nguasain informasi, sinyal, dan timing. Saat malam makin sunyi dan api mulai padam, satu hal jadi jelas. Langit Venezuela udah nggak sepenuhnya aman. Dan sejak malam itu, setiap suara pesawat di kejauhan bukan lagi sekadar bunyi mesin. Itu jadi pengingat bahwa dalam perang modern, semuanya bisa berubah dalam satu malam tanpa aba-aba.